Karena batasan-batasan bid'ah itu karena setiap pengajar memegang dalil masing-masing. Bukankah balasan menyelisihi sunnah Nabi sangat mengerikan? Afwan. Jadi memang dalam menilai suatu perkara, apakah itu bid'ah ataukah itu bukan bid'ah, ada yang sifatnya ijtihadiyah, ada yang sifatnya sudah jelas, bukan lagi ijtihadiyah. Patokannya apa? Patokannya adalah, pertama, apakah masalah itu memiliki pijakan yang valid? Jadi kita harus bedakan ya antara orang yang punya dalil dengan orang yang dalilnya bisa ditoleransi. Kadang orang-orang yang sesat, yang sudah jelas-jelas mereka ini keluar dari ahlus sunnah sekalipun, sudah jelas. Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah. Ini semua punya dalil, bukan nggak punya dalil. Mereka punya dalil. Jadi kita harus perhatikan dua hal dalam menilai dalil itu, ada dua hal. Pertama, validitas dalil. Dalilnya benar apa enggak? Jangan-jangan dalilnya hadis palsu. Jangan-jangan yang dijadikan dalil itu sejatinya dalam metodologi ilmiah tidak bisa menjadi dalil. Contohnya berdalil dengan mimpi, berdalil dengan banyaknya pengikut, berdalil dengan perasaan, berdalil dengan hak azazi manusia ini lebih sesuai dengan HAM, yang ini enggak sesuai, yang sesuai kita anggap sebagai benar, yang berlawanan dianggap sebagai batil. Ini semua cara berdalil. Ini semua adalah menggunakan sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil. Ya, jadi kita jangan hanya melihat mereka semua punya dalil. Setan pun punya dalil. Iblis laknatullah alaih, ketika disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau pakai dalil, nggak pakai dalil. Dalilnya apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari dia. Kok bisa Anda lebih baik daripada Adam? Ya, karena engkau menciptakanku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu dalilnya iblis. Itu dalilnya iblis. Jadi nggak kita lihat dalilnya. Mereka punya dalil. Loh, apa dulu dalilnya? Satu. Yang kedua, oke lah, anggap dalil mereka itu memang hadis. Dan hadisnya valid. Belum sempurna. Cara mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil harus benar. Misalnya, hadisnya tidak bahas itu sama sekali, nggak ke sana larinya, kok ditariknya ke sana? Ini ngawur namanya. Jadi itu yang kita harus pastikan, validitas dalil dan ketepatan penggunaan dalil. Kalau dua-duanya ini tepat, ya artinya ada hadis misalnya ya, bisa dimaknai, bisa ya, artinya secara bahasa dalam menurut metodologi ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, karena usul fikih itu kita perlukan untuk memahami dalil. Jadi kalau orang nggak paham usul fikih, sudah bisa dipastikan pasti dia akan ngawur, serampangan dalam menggunakan dalil. Enggak, dia seorang ahli usul fikih, diakui keilmuannya. Dia menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada bahwa ibadah dengan cara A itu dianjurkan. Sebagai contoh ya, bentar lagi bulan Ramadan, biasanya sholat taraweh ada dua versi. Versi 4 rakaat, kemudian 3, dan versi 2, 2, 2, 2, 3. Ini termasuk sesuatu yang bukan bid'ah. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan 4, 4, 3, mereka punya dalil. Dan dalilnya itu masih bisa ditoleransi. Hadisnya sahih, fi sahihain. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang bagaimana sholatnya Nabi, sholat lailnya Nabi, maka beliau menjawab, shalla arba'an, fala tasal an husnihinna wa tulihinna,
thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma shalla thalathan. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya betapa indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya betapa indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Zahir hadis ini sholatnya Nabi 4-4-3. Artinya secara penempatan masih bisa diterima. Mereka yang mengatakan enggak, 2-2-2, 4 kali duanya, baru kemudian 3. Mereka juga berdalil. Dalilnya apa? Hadisnya Aisyah yang lain. Mereka pakai hadisnya Aisyah yang tadi dan mereka kompromikan dengan hadisnya Aisyah yang lain. Bahwasanya Nabi itu sholat malamnya 2 rakaat. Yusalli masna. Ya. Sholatnya 2 rakaat. Berarti dari kedua dalil ini kita kemudian melakukan tarjih. Yang lebih rajih adalah yang A misalnya, 2-2-2-2-2, 4 kali kemudian 3. Kalau sholatnya pakai yang cara yang awal bagaimana? Nggak ada masalah, ini bukan bid'ah. Karena dalilnya masih bisa dikompromikan. Tapi kalau cara berdalilnya sudah salah, yang bukan dalil dijadikan sebagai dalil, inilah yang akhirnya melahirkan bid'ah. Bukan melahirkan ikhtilaf, perbedaan pendapat yang masih bisa dikompromikan. Enggak, kalau dalilnya sudah tidak valid, dan itu sudah diketahui, ini jelas dhaif hadisnya. Ahli hadis sepakat dia hadis yang dhaif. Nggak ada yang menjadikannya sebagai alasan untuk beramal kecuali kelompok itu misalnya. Para salaf tidak pernah menggunakan itu sebagai dalil. Ya berarti sudah jelas. Ini bukan lagi sekedar perbedaan, tapi ini menyelisihi sunnah. Jadi memang perlu kajian ilmiah ya. Kita nggak bisa menilai kalau kita nggak tahu ilmunya. Ya kita hanya bisa bertanya kepada orang yang lebih menguasai tentang masalah ini, bagaimana menilai suatu perbuatan, apakah itu bid'ah ataukah itu bukan bid'ah. Ya, karena tidak semua orang yang merasa punya dalil itu dalilnya dibenarkan. Nah,